Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Video kali ini saya ingin membahas permintaan dari salah satu sedulur sehobi kita, ini dari Pioneer JR6809. Jadi dia menyatakan bahwa kok bikin konten cara memilih burung yang over cc dari rabaannya selain dari terahnya yang juga menunjang. Jadi intinya gimana sih cara kita memilih hanya berdasarkan rabaan atau katuranggan burung yang over cc ya, atau yang memiliki speed ya, baik terbang maupun turun yang bagus. Jadi pertanyaannya seperti itu ya. Nah, coba kita akan bahas sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa mudah ya untuk dimengerti dan bisa diterapkan dalam kita menjalani hobi. Silahkan simak terus videonya. Airnya dingin banget. Ini airnya bening sekali dan dingin, seger. Oke, kita teruskan ya yang akan kita bahas pada saat ini. Jadi sebelum kita bicara mengenai rabaan ya atau katuranggan dari merpati yang akan bisa menghasilkan burung yang memiliki cc yang bagus ya, tentunya kita harus pahami dulu ya bahwa output ya atau hasil akhir dari kinerja seekor merpati yang memiliki mungkin terbang, speed turun ya, dan atau lost door ya atau apapun itu istilahnya, itu tentunya tidak bisa kita pisahkan dari dua hal ya, yaitu yang pertama adalah rabaan ya, atau katuranggan itu sendiri. Jadi rabaan atau katuranggan atau bahasa ilmiahnya itu adalah anatomi tubuh ya, itu adalah sesuatu yang bisa dipegang ya, bisa kita raba dan yang bisa kita lihat ya, itu kita sebutnya sebagai katuranggan ya, atau rabaan. Nah, yang kedua adalah sifat ya, sifat karakter ya. Nah, itu yang sesuatu yang tidak bisa kita lihat ataupun sesuatu yang tidak bisa kita raba. Jadi itu hanya bisa dilihat ya dari kinerjanya. Nah, itu tentunya berada di dalam kepala ya, atau otak dari merpati itu sendiri. Jadi dua hal itu adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan ya. Jadi yang berhubungan dengan rabaan yaitu sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang kita bisa raba, bisa kita ukur ya. Itu kalau dalam dunia komputer bisa kita samakan dengan hardware atau perangkat keras ya. Nah, sedangkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita ukur ya, itu kalau dalam dunia komputer ya bisa kita persamakan dengan software ya. Jadi sebetulnya kedua hal itu tidak bisa kita pisahkan ya. Jadi kita tidak bisa hanya fokus di rabaan ya, terus mengabaikan softwarenya. Demikian juga sebaliknya ya, kita juga tidak bisa hanya fokus di software ya, atau karakter sifat dari merpati itu
dengan kita mengabaikan hardware-nya atau rabaannya. Ya, karena kedua hal itu adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung. Enggak. Itu ya, jadi tetapi dalam kasus-kasus tertentu ya tentunya kita dihadapkan pada masalah di mana kita tidak tahu mungkin jalur induknya ya. Misalkan kita iseng pengen membeli merpati di pasar ya. Atau juga dimanapun itu yang dimana kita tidak pernah tahu induknya itu seperti apa, karakter kerjanya ya kan, jalur terahnya apa ya. Nah itu tentunya kita hanya berpatokan kepada hardware-nya ya, atau rabaan. Nah, sebetulnya nggak ada salahnya ya, karena bagaimanapun juga merpati-merpati yang memiliki kinerja yang baik, ya, apalagi mereka yang merpati yang memiliki prestasi, ya, itu bagaimanapun juga tetap memiliki ciri-ciri, ya, memiliki ciri-ciri yang bisa kita pelajari, yaitu ciri-ciri yang bisa kita rasakan, yaitu dengan cara memegang merpati tersebut, ya, dan juga ciri-ciri yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, nah, kalau yang bisa kita lihat dengan mata kita itu kan bisa dari bentuk tubuhnya, ya, proporsional atau tidak, bagaimana sayapnya, lebar sayapnya, panjang sayapnya, bentuk kepalanya, bentuk paruh, warna mata. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari katuranggan yang bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat, bisa kita ukur, ya. Nah, ada juga ciri-ciri dari katuranggan yang sebetulnya tidak bisa kita lihat, tetapi hanya bisa kita rasakan. Nah, itu adalah dengan satu-satunya cara, ya, hanya dengan memegangnya, ya. Nah, salah satu contohnya adalah katuranggan yang hanya bisa kita rasakan itu adalah kehalusan bulunya, ya. Kualitas bulunya seperti apa sih? Nah, itu tidak bisa hanya dengan foto, ya, tidak bisa hanya dengan kita lihat, tapi harus kita pegang, kita rasakan. Oh, ini bulunya nyutro, ya. Nah, itu hanya bisa kita. Terus bagaimana dengan kualitas tulangannya, ya. Terus bagaimana dengan kualitas dagingannya, ya. Apakah dagingannya tuh keras, ya, ataukah lembut, ya, ataukah kenyal, ya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita nilai hanya dengan melihat secara jarak jauh, ya, tapi harus benar-benar kita pegang dan kita rasakan. Nah, jadi secara analoginya seperti ini, ya. Kenapa saya selalu tekankan bahwa antara rabaan, katuranggan, dan karakter, ya, itu sesuatu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, ya. Ya, kita ambil contoh misalkan komputer, ya. Komputer itu kalau kita bicara hardware, ya, hardware-nya itu salah satunya elemen yang penting misalkan RAM. RAM semakin besar tentunya secara hardware, ya, itu tentunya akan semakin baik, ya. Misalkan RAM 12 GB, ya, atau mungkin 16 GB, ya, tentunya itu akan lebih baik dibandingkan yang RAM-nya hanya misalkan cuma 4 GB, ya. Itu secara teorinya seperti itu, ya. Tetapi hardware yang setinggi apapun, ya, itu tidak akan bekerja secara maksimal, ya, tanpa didukung dengan softwarenya yang mumpuni. Jadi akan lebih baik, ya, akan lebih baik misalkan RAM-nya hanya 8 GB, ya, tetapi softwarenya sinkron, ya, cocok, softwarenya mendukung baik, dan itu nanti justru akan output secara keseluruhan perangkat komputer itu mungkin akan bekerja lebih maksimal, ya, dibandingkan dengan yang memiliki RAM-nya itu
anggap aja 20 giga kayak ya kan, tetapi ternyata software di dalamnya misalkan software yang jadul ya, yang tidak cocok gitu loh dengan hardware-nya, itu biasanya secara output keseluruhannya itu secara apa hasilnya itu justru mungkin tidak bisa maksimal ya. Sebetulnya itu sama dengan merpati ya. Makanya banyak kita jumpai ya, merpati yang secara rabaan ya, secara katuranggan itu bisa dibilang biasa saja, tidak istimewa, tetapi bisa memiliki karakter kinerja yang istimewa. Dan banyak juga merpati yang secara rabaan, penampilan itu istimewa, tapi kinerjanya ternyata tidak istimewa ya. Ya itulah makanya pentingnya kedua hal, yaitu antara rabaan dan karakter, antara hardware dan software ya, itu harus sinkron ya, harus sinkron sehingga dia akan memiliki output ya, hasil kinerja yang maksimal. Jadi gampangnya gini ya, katuranggan atau rabaan atau anatomi tubuh ya, suatu yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita ukur ya, itu adalah kemampuan. Nah, sedangkan yang ada di otak ya, otak merpati itu ya bisa disebut karakter, sifat ya, itu adalah kemauan. Jadi antara kemampuan dan kemauan ini harus kompak ya, harus sinkron, harus saling mendukung untuk bisa mendapatkan output yang baik ya, seperti yang kita inginkan ya. Jadi akan percuma kalau secara fisik ya, anggap aja manusia ya, secara fisik kita memiliki kemampuan ya, misalkan memiliki bodi yang atletis ya, otot yang kuat ya, ini kan secara kemampuan oke ya sebagai atlet ya, tetapi hal itu akan sia-sia ya kalau tidak didukung dengan kemauan ya, kemauan yang ada di otak ini untuk orang itu untuk bisa menjadi atlet, itu kan percuma ya. Ya, jadi prinsipnya gini, kalau kita ingin memiliki merpati yang dengan kinerja yang maksimal ya, yaitu sebetulnya ada modalnya itu ya dua itu, yaitu kemampuan atau katuranggan ya, atau rabaan yang baik. Terus yang kedua adalah kemauan. Kemauannya yaitu sifat karakter dari merpati itu yang baik. Dan jika modal dua ini kita sudah punya dan didukung dengan pola rawatan dan pelatihan yang benar, nah ini seharusnya akan menghasilkan merpati yang memiliki kinerja yang baik dan bisa berprestasi. Nah, jadi kalau kita sudah paham dan sepakat dulu ya bahwa dua hal antara katuranggan dan karakter itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, sekarang baru kita lanjut mengenai bagaimana ciri-ciri merpati yang hanya berpatokan dengan katuranggan yang bisa memiliki kinerja atau CC yang bagus. Nah, tentunya apa yang akan saya sampaikan ini hanya berdasarkan pengalaman ya, dan bukan jaminan ya, bukan jaminan bahwa dengan ciri-ciri yang saya sebutkan itu bisa pasti menghasilkan merpati dengan kinerja yang kita inginkan atau kinerja yang baik. Wih, waere ingin jos.
Ya, jadi tentunya apa yang saya sampaikan ini, saya acuannya adalah merpati untuk bermain tomprang atau tinggian tomprang ya, karena memang saya tidak bermain kolong dan juga tidak bermain balap. Monggo. Dan saya kira setiap jenis permainan ya, baik itu tomprang, kolong, balap, itu pasti akan memiliki spesifikasi atau ciri-ciri katuranggan yang mungkin tidak sama ya, walaupun basicnya mungkin sama ya, merpati tinggian antara kolong dan merpati tomprang, tapi mungkin akan ada beberapa ciri-ciri khusus ya yang mungkin tidak sama. Nah, karena saya tidak bermain kolong ya, tentunya apa yang saya sampaikan ini ya lebih ke ciri-ciri merpati yang baik ya secara katuranggan untuk bermain tomprang. Yaitu yang pertama adalah bulu ya. Bulu wajib memiliki bulu yang halus ya, halus, neutro, dan kering. Kering berbeda dengan kusam ya, itu satu bulu. Terus yang kedua adalah pegangan merpati itu harus enak di tangan. Jadi merpati sudah dilatih atau belum, itu kalau dipegang itu nyaman di tangan ya, enak di tangan dan tidak keras ya, tapi harus memiliki dagingan yang lembut tuh. Terus yang berikutnya adalah bentuk ekor. Usahakan bentuk ekor pada saat dipegang itu menyatu. Ibarat kalau orang Jawa nyebutnya natah ya, itu menyatu, tidak mekar ya, walaupun itu bukan jaminan ya, karena ada juga burung yang dipegang ekornya mekar ya, tetapi ternyata burung CC speed turunnya juga tetap bagus, ada juga ya. Nah, terus kalau kita bicara body ya, usahakan yang proporsional ya, jadi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, walaupun ukuran itu bukan jaminan, karena ujung-ujungnya adalah harus proporsional atau harus dilihat secara keseluruhan. Terus untuk capit udang, kalau saya pribadi yang saya pelajari selama ini, biasanya burung dengan CC yang bagus ya, itu memiliki capit udang yang keras. Jadi capit udang ini kalau keras dan runcing ya, itu usahakan memang agak menonjol ya, agak menonjol ke bawah, dipegang itu keras, agak meruncing, dan dengan jarak ya kurang lebih setengah senti ya. Tuh, terus juga ada juga capit udang yang tidak terlalu keras ya, tetapi dia tebal, jadi itu terasa kalau dipegang ya, agak tebal. Terus untuk panjang sayap ya, karena kita bicara merpati tinggian, biasanya yang stabil tinggi itu adalah sayap yang panjang. Jadi pada saat kita pegang ya, itu ujung sayap itu dengan ujung ekor itu panjangnya hampir sama. Tuh. Terus juga tiga bulu primer ya, yang ujung ya, itu biasanya yang stabil tinggi itu memiliki panjang yang kurang lebih sama atau sejajar. Terus untuk tulangan bulu ya, atau bitingan ya, orang Jawa bilang bitingan, itu diusahakan yang kuat, ulet, tapi lentur. Jadi ujungnya itu lentur. Nah, itu biasanya burung juga CC turunnya juga bagus ya, stabil tinggi. Dan pada saat dipegang itu kedua sayap ujung ya, ini apa namanya, ujung pangkal ini pada saat dipegang ini usahakan yang menyatu ya, menyatu merapat dengan badan. Jadi bukan yang kalau dipegang megar, mekongkong gitu ya. Nah, usahakan yang menyatu di badan. Terus dengan dada yang jantung itu juga saya kira lebih baik ya, karena
secara logikanya dia beban bobotnya itu ada di depan, ya, seperti itu. Terus apalagi paruh usahakan yang tipis, ya, paruh tipis. Terus kepala antara nonong dan yang nyurut itu menurut saya tidak terlalu fanatik di situ, ya. Jadi yang penting kalau kita bicara Katuranggan itu adalah kita bicara melihat secara keseluruhan. Tidak bisa hanya fokus di sayap, ekor, mata, kepala, itu nggak bisa. Jadi merpati harus kita pegang secara utuh, kita lihat apakah secara keseluruhan dari Katuranggan yang dia miliki ini saling mendukung, tidak proporsional atau tidak. Warna mata, saya tidak ada istilahnya anti dengan warna mata tertentu, ya. Warna mata itu bebas, ya, yang penting normal, tidak buta. Mau mata Jawa, mata putih, ya, mata kuning, ya, itu bebas. Cuman memang dari pengalaman yang saya alami, banyak sekali burung-burung yang kinerjanya bagus, ya, itu malah saya banyak temui warna mata putih, ya. Kalau ada yang nyebutnya cilamawar, pilo, ya. Jadi putih tapi dengan kualitas yang bagus, ya. Putih terus pinggirnya ada merah, ya. Merahnya itu salah satu warna mata yang saya suka. Terus apalagi cirinya, ya, itu ya kaki seakan cari yang kering, ya, kaki cari yang kering. Terus bulu leher, ya, bulu leher ini berdasarkan pengalaman saya, bulu leher yang tampak kasar, ya. Jadi tampak kasar itu biasanya memiliki karakter atau mental tarung yang baik. Terus pada saat merpati itu dipegang, itu kalau kakinya tidak bisa diem, dia gini, ya, genjot terus gini. Nah, itu silahkan dibuktikan, ya. Biasanya merpati itu memiliki speed yang baik dan mental tarung yang baik, ya. Jadi bukan giras, ya. Kalau giras dipegang labaan, ya, tapi ini dipegang enak, ya, tapi kaki itu tidak bisa diam, ya, dia gini. Nah, silahkan buktikan, ya, teori-teori dari saya. Jadi saya kira itu dulu, ya, karena kalau bahas merpati ini nggak akan ada habisnya, ya. Jadi mau kita habis waktu 2-3 jam pun akan nyambung terus nih, nggak ada habisnya. Jadi prinsipnya saya pernah mengatakan, ya, kesimpulannya bahwa kalau saya suruh memilih, ya, memilih Katuranggan yang baik atau karakter merpati yang baik, saya lebih memilih karakter merpati yang baik, ya, karena karakter atau sifat merpati atau kemauan merpati yang baik itu dapat menutupi Katuranggan yang kurang baik, tetapi tidak sebaliknya, ya. Oke, saya kira itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.